Bicara tentang keadilan, khususnya keadilan bagi petani, kebetulan tanggal 24 September kemarin diperingati Hari Tani Nasional se-Indonesia. Jadi tema Hari Pertanian tahun 2024 ini adalah Tani Berdaya, Pangan Berjaya. Mari kita perkuat pemberdayaan petani. Berbicara mengenai keadilan petani di sini, Prabowo Subianto sudah berjanji kepada petani di Indonesia, dia berkomitmen untuk memakmurkan petani di Indonesia. Karena petani ini menurutnya adalah sektor penting di bidang kemandirian pangan. Bagaimana untuk menciptakan keadilan bagi petani itu tentunya peran pemerintah diperlukan sekali. Pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada seorang petani. Pemirsa semua, pemirsa Nyoka NI TV dimanapun Anda berada, saat ini saya senang sekali bisa berinteraksi dengan pemirsa semua. Di segmen lembar keadilan ini saya khususnya menyambut Hari Tani se-Indonesia ya Mbak, Hari Tani se-Indonesia. Saya membersamai dengan Mbak Dwi Susilowati. Beliau ini adalah petani tulen. Pokoknya kalau di bidang pertanian dia adalah sangat suntuk sekali menggeluti di bidang pertanian. Dalam arti kalau saya bilang mutiara di bidang pertanian, beliau ini adalah mutiara di negeri kita, karena dia dalam keseharian selalu memikirkan ketahanan pangan untuk memanfaatkan lahan seperti itu. Sukses dalam arti sudah sangat mencintai dalam pertanian. Di segmen keadilan ini saya mau menyoroti dia Mbak Susi ini untuk di bidang pertanian, sejauh mana petani-petani kita itu untuk mencapai kesejahteraannya saat ini, sejauh mana petani kita itu merasakan keadilan yang dirasakan. Selamat pagi, selamat siang. Di sini saya menanggapi dari Bapak Danu untuk dalam bidang pertanian, bahwasanya dalam petani Indonesia untuk bisa menjadi petani sejahtera itu harus bisa secara ketercukupan, baik itu dalam sarana dan prasarana. Mungkin saya potong dulu. Jadi Ibu tadi menyampaikan pas di acara yang lain mau menjadi ketua KKTI. Jadi selamat dulu nanti waktu dilantik. Semoga nanti setelah dilantik bisa membuat semakin maju petani kita, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin bisa dilanjutkan, Mbak. Oh iya, terima kasih. Jadi dalam kesejahteraan petani, terutama di wilayah Sleman, baik itu di seluruh Indonesia, itu adalah ketercukupan benih yang hibrida, dan juga ketercukupan dalam pemeliharaan itu adalah pupuk serta obat-obatan. Jadi di sini kami sebagai petani meminta, atau nanti dalam program-program pemerintah itu untuk pupuk ataupun benih ataupun sarana prasarana yang lainnya, itu untuk bisa selalu mendampingi petani. Dalam hal petani adalah penyangga perekonomian dunia. Jadi kalau petani sejahtera, semuanya akan berjalan dengan mudah dan baik. Kuncinya petani harus dijaga kesejahteraan dari bidang benih, pupuk, bahkan di musim kemarau itu kesejahteraan petani ada di pengairan. Sedangkan pengairan itu perlu sarana dan prasarana, yaitu adanya sumur bor.
Setelah ada sumur bor juga perlu adanya pompa air, mesin sedot, dan juga mesin-mesin yang sekiranya bisa membantu dalam pertanian. Apalagi sekarang teknologi semakin bagus, bahkan dalam nanti untuk pengairan itu tidak harus pakai bensin, karena bensin kan sekarang juga sulit untuk didapat, harus memakai barcode. Nah, itulah kesulitan-kesulitan petani yang semakin kedepannya akan kesejahteraan petani itu akan berkurang, karena dalam pemeliharaan petani seperti traktor, seperti mesin-mesin modern itu kan membutuhkan BBM, sedangkan BBM itu harus memakai barcode, dan petani itu jarang yang mempunyai barcode, jadi harus membeli BBM yang tidak bersubsidi. Sedangkan nanti kalau hasilnya itu murah, itu juga akan semakin menekan dalam pemulihan modal petani. Di situ nanti dalam hal pengairan atau dalam hal nanti untuk sumur bor, pompa air itu sekarang ada modern, yaitu pakai tenaga surya. Di situ akan lebih menghemat dalam penekanan biaya. Mudah-mudahan kita berharap pemerintah bisa menyediakan itu, menyediakan sarana dan prasarana pengairan dengan sistem atau pengairan tanpa listrik dan tanpa BBM, yaitu dengan apa? Dengan tenaga surya. Itu semua sekarang modern. Bahkan nanti dengan pelatihan-pelatihan itu petani akan semakin sejahtera juga. Kuncinya adalah pemberian sarana dan prasarana untuk kesejahteraan petani itu secara merata, secara adil, biar semua bisa merasakan apa toh itu programnya pemerintah, sarana dan prasarana apa toh yang harus didapatkan. Karena banyak sekali hal-hal dikala ada kelompok sana kok mendapatkan sarana prasarana seperti traktor, pompa dan lainnya, sedangkan petani lain pengen memiliki itu tapi sulit mendapatkannya. Jalurnya kadang tersendatnya kadang ada hal-hal yang sekiranya tidak disukai, jadi beberapa tidak bisa mendapatkan itu. Jadi kita berharap dalam menunjang kesejahteraan petani baik di seluruh Indonesia maupun di Sleman, berilah kenyamanan, berilah keadilan dalam pemberdayaan, pemberian sarana dan prasarana dan pupuk tersedia secara merata tanpa harus selalu istilahnya mencari dan mencari, padahal kartu tani sudah ada, syaratnya harus kartu tani. Tapi dikala petani tidak ada modal, itu kadang terkendalanya kalau di kartu tani itu tidak ada saldo, juga tidak bisa mendapatkan. Jadi kita berharap pemerintah bisa segera mengangkat itu untuk terpenuhinya benih F1, benih hibrida, baik itu padi ataupun hortikultura. Karena dengan benih hibrida hasil tani akan semakin bagus. Dan untuk hasil yang bagus juga harus tertata pola tanam. Dalam hal juga untuk menata pola tanam, satu kuncinya untuk penyebaran hama dan juga untuk stabilnya harga. Jadi berharap pemerintah secara bersama-sama bisa mengatur pola tanam itu untuk bisa satu menanggulangi hama, kedua bisa untuk selalu menstabilkan harga. Itu seperti itu. Jadi pandangan Mbak Susi tadi, petani itu tantangannya banyak sekali ya Bu? Iya. Jadi untuk mencapai kesejahteraan petani itu kan dibutuhkan seorang pemimpin yang seperti tadi dibilang yang satset.
yang sacet, perhatian, yang jelas yang bisa adil, tahu lapangan. adil merata. Ya, adil, merata, dan tahu benar-benar tahu lapangan. Iya. Tidak cuman selalu menjaga kayak apa yang ada di dinas. Kadang laporan dinas tidak sesuai dengan yang betul, di lapangan. Dan itu banyak sekali. Kadang apa data-data yang tidak sesuai, cuman sesuai kemauan yang ada di instansi apa dinas terkait. Terus ini Mbak, kalau tadi dibilang petani milenial, kemudian petani seperti konvensional, itu bagaimana mereka itu untuk mencapai, dibutuhkan apalah untuk mencapai bahwa hasil pertaniannya itu bisa bagus ataupun bisa memberikan kesejahteraan kepada mereka. Ya itu Pak, harus ada ketercukupan pupuk, ketercukupan benih, dan ketercukupan sarana dan prasarana lainnya. Itu yang untuk menjangkau petani itu bisa sukses. Terutama diusahakan petani itu bisa selalu bisa memberikan sumur bor di titik-titik tertentu yang sekiranya persawahan itu di musim kemarau tidak ada air. Itu kan solusinya bisa dikasih sumur bor, umpama 3 titik dikasih 1, 3 titik dikasih 1. Dengan seperti itu pertanian semua akan jalan terus, biarpun itu di musim kemarau. Kadang kalau petani sendiri untuk membuat itu kan kadang biayanya yang tidak bisa mencukupi, tapi semua itu juga harus adil Pak. Jangan cuman mana ini yang saya suka yang dikasih, karena dengan seperti itu tidak bisa. Semua sejahtera itu nggak bisa. Kunci dari semuanya adalah adil dan sejahtera. Terakhir Mbak, secara umum ke petani kita Indonesia, apa yang mau disampaikan? Kemudian jenengan kan petani di daerah Jogja, khususnya Sleman, apa yang mau disampaikan? Yang mau saya sampaikan untuk semua masyarakat, semua petani tetap semangat. Jangan selalu menanam dengan selalu terpantau harga. Dikala harga bagus semua menanam, tapi dikala harga turun tidak mau menanam. Kuncinya petani harus selalu berkarya di setiap musim dan di setiap tantangan, karena petani adalah tonggaknya perekonomian dunia. Jadi kita harus semangat para petani, jangan mengeluh apapun itu hasilnya, tetap berkarya. Dan selalu berharap pemerintah bersama-sama ikut membantu mensejahterakan petani dengan cara program sarana dan prasarana, ketercukupan pupuk, benih-benih yang hibrida, semua bisa tercukupi secara adil dan merata. Itu untuk pemirsa semua, untuk menyambut Hari Tani kita, bincang-bincang kita dengan seorang petani di Kabupaten Sleman, Mbak Dwi Susilowati, yang sampai detik ini dia sukses mengelola hidup di pertanian, cukup sukses, dan dia selalu berusaha membuat lahan itu bisa produktif. Salah satunya pernah dia menanam padi di polybag, kemudian di lahan kering. Jadi intinya dia selalu berinovasi, walaupun menurut saya latar pendidikannya mungkin masih terlalu umum ya, tapi saya melihat dari inovasi di lab dalam arti lab lapangan, dia selalu menciptakan benih yang unggul, kemudian lahan-lahan yang tidak produktif bisa menjadi produktif. Jadi pengabdiannya kepada negeri ini saya angkat topi kepada Mbak Susi ini, khususnya di bidang kemandirian di bidang pangan. Itu bincang-bincang kita kali ini. Salam dari saya dan semangat petani itu bertani itu dimanapun bisa.
lahan pegunungan, lahan kering semua bisa. Kuncinya semua harus ketercukupan air, dan air itu bisa nanti semua dibantu oleh pemerintah. Kita berharap seperti itu untuk petani sejahtera, petani itu keren. Terima kasih Mbak Susi. Semoga petani di Indonesia memahami apa yang kita bincangkan saat ini. Yang namanya kesejahteraan itu harus diperjuangkan untuk sebagai seorang petani. Semoga sukses semuanya, sukses masyarakat petani, kemudian sukses Mbak Susi. Terima kasih. Semakin sukses lagi. Semoga Tuhan selalu melindungi langkah-langkah Mbak Susi untuk mencapai kemandirian pangan ini. Amin. Bagi negara Indonesia. Amin. Amin. Makasih Mbak. Ya. Ya.